Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPI 5A, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen organisasi. Sistem manajemen, bentuk umum suatu sistem terdiri atas input, proses, output, dan umpan balik. Umpan balik adalah hasil output untuk memperbaiki input yang akan datang. Sistem manajemen yang diterapkan oleh manajer dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada karakter seseorang manajer dan keadaan organisasi yang dipimpinnya. Sistem manajemen terbagi atas 4, yaitu yang pertama, manajemen bapak, kemudian yang kedua, manajemen tertutup, ketiga, manajemen terbuka, dan yang keempat, manajemen demokrasi. Yang pertama, manajemen bapak. Dalam sistem manajemen bapak ini diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas organisasi, para pengikut atau bawahan selalu mengikut jejak bapak atau pemimpin. Apa yang dikatakan oleh pemimpin itulah yang benar. Dalam hal ini tidak ada alternatif lain kecuali mengikuti pemimpin. Manajer telah mendapat karisma dari bawahan atau pengikutnya, sehingga para pengikut menganggap pemimpinnya itulah yang paling baik, paling pintar, dan paling benar. Adapun kelebihannya adalah jika bapak atau pemimpin tetap pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan sehingga tujuan tercapai dengan baik. Dan adapun kelemahannya yang pertama, jika bapak atau pemimpin tidak benar, maka perusahaan akan hancur karena bawahannya akan turut menyeleweng. Kemudian yang kedua, kemajuan organisasi terbatas sebab hanya tergantung kepada kecakapan pemimpin. Bawahan hanya merupakan robot saja. Yang ketiga, bila terjadi penggantian pemimpin, maka pemimpin baru akan sulit untuk melakukan tugas-tugas kepemimpinan sebab para bawahan telah mengkultuskan pemimpin lamanya. Yang keempat, para bawahan menjadi orang-orang yang yes man saja sehingga daya tarik dan kreativitasnya tidak ada. Di Indonesia tampak ada kecenderungan manajemen bapak ini, artinya asal bapak senang. Hal ini perlu kita perbaiki. Asal bapak senang pada dasarnya diciptakan oleh atasan atau pemimpin, karena dia hanya mau menerima laporan-laporan yang baik-baik saja tanpa mengecek kebenarannya. Kemudian yang kedua, manajemen tertutup. Dalam manajemen tertutup, manajer tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya, walaupun dalam batas-batas tertentu saja. Keputusan-keputusan diambilnya tanpa melibatkan partisipasi para bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, kerahasiaan dan keadaan perusahaan sangat terjamin. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan cepat karena tidak melibatkan partisipasi para bawahan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, para bawahan atau pengikut tidak mengetahui keadaan perusahaan apakah untung atau rugi. Kemudian yang kedua, problem dan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan hanya dihadapi manajer. Manajemen tertutup ini biasanya diterapkan oleh seorang manajer otoriter karena dia menganggap dialah yang paling pintar, berkuasa, dan lain sebagainya. Falsafah kepemimpinannya adalah bawahan untuk manajer atau atasan. Yang ketiga yaitu manajemen terbuka. Manajemen terbuka ini diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajer atau atasan banyak menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya, sehingga bawahan dalam batas-batas tertentu mengetahui keadaan suatu perusahaan atau organisasi. Dan semakin tinggi kedudukan bawahan, maka semakin banyak ia mengetahui keadaan perusahaan. Dan semakin tinggi kedudukan bawahan, maka semakin tinggi ia mengetahui rahasia perusahaan. Tetapi top manajer atau rahasia jabatan selalu dipegang teguh oleh manajer atau atasan. Yang kedua yaitu seorang manajer sebelum mengambil sebuah keputusan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para bawahannya untuk mengemukakan saran dan pendapatnya.
Tegasnya manajer mengajak para bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Keputusan terakhir tetap berada di tangan manajer. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, para bawahan ikut serta memikirkan kesulitan yang dihadapi di organisasi dan ikut pula memikirkan cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi dan mengembangkan usaha-usaha organisasi. Kemudian yang kedua, para bawahan mengetahui arah yang diambil organisasi sehingga jika telah menjadi keputusan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya. Yang ketiga yaitu para bawahan akan lebih bergairah dan berpartisipasi tinggi pada tugas-tugasnya. Yang keempat yaitu para bawahan terbina dan terlatih sehingga pengkaderan berkembang dan berkesinambungan. Yang kelima yaitu akan menimbulkan suatu kompetisi yang sehat sambil mereka berlomba-lomba mengembangkan kecakapan dan kemampuannya. Yang keenam, akan menimbulkan kerjasama yang semakin baik dan hubungan-hubungan yang semakin harmonis. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, pengambilan keputusan lama, bertele-tele, dan biaya semakin banyak sebab diadakan pertemuan-pertemuan. Yang kedua, rahasia keadaan organisasi atau perusahaan kurang terjamin karena ada kemungkinan para pejabat yang mengikuti pertemuan membocorkan. Manajemen terbuka ini biasanya diterapkan oleh manajer partisipatif karena falsafah kepemimpinannya adalah manajer atau atasan itu untuk bawahan. Keempat yaitu manajemen demokrasi. Pelaksanaan manajemen demokrasi hampir sama dengan manajemen terbuka, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, di mana para anggota atau bawahan diajak dan diikutsertakan berpartisipasi, memberikan saran, pemikiran, dan cara pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Perbedaan manajemen demokrasi dengan manajemen terbuka terletak pada yang pertama yaitu manajemen demokrasi hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi jika setiap anggotanya mempunyai hak suara yang sama seperti MPR, DPR, koperasi, dan lainnya. Sedangkan manajemen terbuka dapat dilaksanakan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dalam manajemen demokrasi, setiap anggota ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau keputusan bersama. Sedangkan dalam manajemen terbuka, keputusan hanya ditetapkan oleh manajer atau pemimpin saja. Jadi, bawahan tidak ikut menetapkan keputusan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, keputusan yang diambil relatif lebih baik karena dipikirkan dan diputuskan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu kecenderungan untuk bertindak otoriter dapat dihindarkan. Yang ketiga, keputusan yang diambil dipertanggungjawabkan oleh para anggota. 4. Ruang lingkup dan arah keputusan diketahui oleh masyarakat. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, biaya waktu untuk mengambil keputusan cukup lama, bahkan bertele-tele sebab pemikiran para anggota tidak sama dan sering beradu argumentasi. Yang kedua yaitu adanya tirani minoritas dari para anggota. Misalnya, yang pertama, minoritas yang kalah suara dengan terpaksa menyetujui keputusan yang ditetapkan. Yang kedua, sekelompok minoritas karena kelihayan dan kecakapannya berargumentasi, maka ia dapat mempengaruhi para anggota hanya memikirkan pendapatnya. Ide-idenya untuk disetujui menjadi suatu keputusan. Sekian pembahasan materi mengenai sistem manajemen organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.